Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah. Kamu sekarang terlihat lebih fit ya? Enggak, dalam olahraga sekarang mana-mana. Gagal. Oh, gagal. Iya, ya nggak bisa menyalahkan juga sih, tapi itu juga salah satu faktor yang membuat gagal. Si anakku kan nggak mau tidur malam sampai jam 3 gitu kan, begadang. Akhirnya pagi-pagi. Ya tapi kayaknya rata-rata orang yang awalnya fit kayak gitu, yang rajin olahraga, pas punya anak itu akan kehilangan sedikit waktu untuk olahraga, entah berapa bulan pertama kayak gitu kan, karena masih rewel-rewelnya. Betul, apalagi nggak pernah olahraga kan. Malah itu. Olahraga, aduh, nambah deh. Terlalu banyak alasan. Ya udah deh, kita podcast kali ini kita lagi membahas fenomena yang lagi ramai diperbincangkan. Tapi kalau dibilang apa? Bukan. Tapi kalau kita omongkan, kita ada kemungkinan ditangkap kayak gitu loh. Apa? Di penjara kan? Iya, di penjara. Hati-hati ya. Jadi ini udah berapa lama ya? Aku nggak terlalu ngikutin. Satu bulan ada nggak sih? Nggak nyampe kayaknya ya? Nggak nyampe. Paling beberapa minggu terakhir ini lagi ada fenomena yang ramai banget dibecandain di sosial media, itu adalah kata-kata anjay. Aduh, jadi kalau misalnya aku pertama kali tahu fenomena ini dikasih tahu Betet sih. Jadi katanya ada seseorang, dia itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya dia ini siapa? Kalau nggak salah anaknya artis kan dia ini. Oh ya? Maksudnya iya. Apa sebagai apa kayak gitu, apa influencer atau YouTuber atau apa sih sebenarnya? Apa dia influencer kah? Nah, itu aku juga kita coba cari dulu. Namanya siapa sih? Lutfi Agizal. Oh, langsung keluar. Siapa sih? Siapakah? Biodata dan fakta Lutfi Agizal. Siapa sih? Profil Lutfi Agizal, pacar anak Iis Dahlia. Oh, pacar anaknya. Oh. Dia tuh lulusan psikologi loh. Oh, pantes. Jadi orang ini Suara nggak jelas, mohon maaf ya. Kenapa? Ada suara-suara nggak jelas. Enggak kok, enggak. Oh, jadi dia ini memang apa ya, ibaratnya sudah penggiat media sosial lah kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kabar itu aku dengar itu, jadi dia ini mempermasalahkan penggunaan kata-kata anjay. Gitu. Dan dia mencoba untuk membreakdown penggunaan kata-kata anjay ini bersama seorang ahli ya, kalau nggak salah ya. Sama ahli bahasa atau apa, nggak tahu juga. Nah, kemudian menurut dia penggunaan kata-katanya ini tidak pantas. Nah, semenjak dia menyatakan tidak pantas, ternyata rame orang yang malah nggak tahu itu tuh mencibir, bercandain atau kayak gimana sih sebenarnya konsep orang-orang yang nyerang ke dia itu. Menurut kamu itu apa, orang-orang sebenarnya itu orang-orang bercanda atau gimana sih? Kalau aku sempat dengar sih, kenapa dia membuat statement bahwa anjay itu harusnya yang menggunakan kata anjay itu harusnya sampai di proses hukum, itu karena dia nggak punya teman ngopi. Maksudnya? Iya, dia nggak ada teman ngopi, nggak ada teman nongkrong, jadinya bahasanya nggak luwes.
Ini orang Surabaya kan. Kalau sudah kenal sama orang Surabaya kental kan, ya kata-kata itu kan ya biasa gitu Iya. kan. Kalau orang Surabaya nggak ngomong pakai jancuk cuk, jancuk cuk, kayak gitu aneh, malah aneh mereka. Makanya itu ya sama kayak ini kalau beberapa ini yang sindiran halusnya gitu. Jadi dia tuh nggak punya temen nongkrong. Akhirnya kata-kata ini dianggap hal yang kasar. Tapi menurut kamu orang-orang yang waktu ketika dia bikin statement begitu, kemudian kan orang lagi banyak tuh yang menyerang atau apa sih yang di sosial medianya dia, itu sebenarnya orang-orang itu apa ya? Itu membecandain atau apa sih? Ya kemungkinan Atau kayak mau ingin meluruskan atau kayak gitu? ya bisa jadi juga gitu. Kayaknya sih ya ini. Jadi ya mungkin awalnya juga maksudnya kenapa sih kayak gini aja dipermasalahkan gitu loh maksudnya. Kok gini aja sampai dibuat rame itu kenapa? Tapi kan juga kadang mungkin dia juga ada statementnya yang kurang sesuai, akhirnya orang pada ribet. Akunnya tumbang kan? Akun IG-nya tumbang kan? Agak tahu. Aku jujur aja aku orang-orang ini lebih hebat sensasi daripada prestasi ini jarang tahu. Aku lihat loh ini tadi kan habis baca berita itu. Iya bener di take down-nya Instagram dia ya. Iya. Oh alah kebanyakan orang yang report berarti ini. Ya, itu. Mungkin juga namanya bercandain, terus dia mungkin malah mengcounter dengan kalimat yang ya malah buat orang marah, jadinya di report. 50 juta katanya yang report. Berapa? Kok yang bukan komen sih. Yang nyerang dia itu katanya 150 juta atau berapa tadi? 150 juta. Iya, ya namanya netizen plus 62 kan banyak. Tapi masa iya 150 juta account? 150.000. Oh, kalau misalnya 150 juta, Bib, lebih banyak dari followers beberapa orang terkenal dunia. Nah, kemudian akhirnya setelah kasus itu kan jadi ramai tuh orang menggunakan kata-kata itu yang ibaratnya mempertanyakan sebenarnya penggunaannya ini kayak gimana, boleh atau enggak. Sampai aku kemarin beberapa hari yang lalu atau minggu lalu lupa, si Raffi Ahmad itu datang ke Tonight Show. Bahkan dia mengeluarkan kata itu di TV nasional, anjay gitu. Terus dia nanya ke Vincent Desta, emang anjay boleh nggak sih? Boleh, kata Vincent. Vincent kan orangnya memang kayak santai, boleh santai kayak gitu. Nah, tapi memang nggak dibahas sih, memang cuma kayak celutukan sedikit aja. Kemudian juga akhirnya banyak banget orang-orang yang apa ya, memang benar-benar menggunakan kata-kata sehari-hari untuk karena lagi rame gitu loh. Ya kayak bintang Epon yang buat itu kan biasa dia video sindiran story apa yang IGTV itu kan ya sindiran gitu. Anjay itu katanya anak Jakarta asik apa gitu loh. Oh, ada anehnya ya singkatannya gitu ya. Bahkan banyak banget yang sampai ke anjay itu termasuk doa. Ya kadang kan diplesetin. Kalau lihat dari statementnya yang menganggap ini bahwa ini memang kurang pantas, itu kan memang plesetan dari kata anjing. Katanya. Yang membuat dipermasalahkan kan itu. Makanya kalau statementnya dari KPAI kan memang katanya kalau digunakan untuk menjatuhkan atau membuli, nah itu yang bakal dipermasalahkan. Nah, makanya kan akhirnya penggunaan kata tersebut dilarang juga kan oleh Komnas PA Perlindungan Anak. Ya. Jadi kan memang karena ya kasusnya ini penggunaannya ini jadi akhirnya tidak terkontrol untuk penggunaannya apa. Nah, tapi kalau kita misalnya bahas nih dari sisi bagaimana pandangan mungkin dari bagaimana, kan kita dulu pernah belajar nih kalau kamu ingat bahasa Indonesia, dosen kita pernah bilang kayak gini, yang namanya kata-kata kasar itu sebenarnya nggak ada. Cuman bagaimana kita menggunakannya yang bisa
diinterpretasi kasar atau tidak. Iya. Ya pisau bermata dua kan? Iya, jadi bahkan kayak misalnya mungkin aja yang kayak anjing. Anjing itu kan sebenarnya hewan. Hewan. Sampai akhirnya dijadikan sebagai kata-kata kasar untuk ngatain orang, baru akhirnya mulai berubah menjadi kata-kata kasar kan. Iya. Tergantung Ya, sama konteksnya. kayak di Jogja pernah minum ini nggak? Bajigor nggak? Lupa aku, kayaknya pernah atau enggak. Tapi orang Jogja itu menganggap berkata bajigor itu kata kasar. Loh, bangsat aja kamu tahu nggak apa? Apa? Bangsat itu kutu. Oh iya. Iya, bangsat. Ya kalau di Jawa kan jangkrik kan. Bangsat ya, yang itu di warkop itu kan. Akhirnya juga ya apa ya? Ya sesuai konten kan sebenarnya. Iya, kayak gimana kamu bikin kalimatnya itu kayak gimana. Nah, jadi yang akhirnya penggunaannya itu ya memang sangat luas gitu loh. Ya. Dan ternyata kalau misalnya kita ngomongin ini kenapa harus dibatasi, menurutmu kayak gimana? Ya gimana ya? Karena namanya bahasa pergaulan itu ya nggak bisa disamakan sama semuanya harus diatur, kayak nggak bisa. Benar. Karena misalkan pergaulanmu dengan pergaulanku, mungkin kamu menganggap kata-kata yang aku guna ini kasar, tapi kamu menganggap itu hal yang beda. Iya, misalkan kamu ngomong apa ya, sama misalkan kamu sama Juli ngomong apa gitu kan, aku anggapnya itu biasa, tapi bisa jadi orang lain juga menganggap itu hal yang kasar. Apa kayak anjay kan, menurutku juga orang melafalkan anjay itu kan juga banyak perspektif gitu kan. Iya. Bukan anjay itu selalu menjatuhkan, membuli atau mendiskreditkan orang. Iya, benar. Jadi ya lucu aja ketika kita membatasi satu kata yang ya itu bahasa pergaulan gitu loh. Iya. Dan itu tuh kan benar-benar bebas. Jadi memang apa ya? Kayak ibaratnya standar bahasa pergaulan itu memang nggak ada sebenarnya kan. Karena cara bergaul di suatu kalangan, nggak usah suatu daerah ya, karena satu daerah pun bisa beda-beda pergaulannya, pasti berdasarkan kalangannya, kayak circle-nya kayak gimana. Dan ternyata kalau misalnya nih ada kayak yang dia lakukan, ini berarti ya memang jangan-jangan kayak seakan-akan membatasi suatu budaya pergaulan dong, kalau misalnya dia melarang, walaupun yang dia larang cuman spesifik gitu ya, kata-kata anjay aja gitu ya. Tapi katanya ini anjay, anjir, anjrit itu sudah dipermasalahkan juga sama si Lutfi itu. Ya karena mungkin, aku ada nonton cuplikan kan waktu dia ngomong sama Deddy Corbuzier. Kenapa yang kamu yang dipermasalahkan anjay katanya, bukan kata-kata yang lebih kotor kayak ada yang ngentot apa kata Deddy Corbuzier kayak gitu. Kenapa nggak yang kayak gitu katanya? Itu aku nggak tahu sih jawabannya dia apa. Pokoknya aku kan nonton cuplikan kan, habis itu orang itu cabut katanya. Aku malah sekilas tuh ini, dia ditanya, tapi dia malah tanya gitu. Captionnya gitu. Jadi dia ditanya itu. Terus dia itu jawabnya dengan malah bertanya ke Deddy Corbuzier. Atau kita coba lihat cuplikannya. Aku jujur aja kalau yang kayak gitu kadang mungkin kesibukanku sekarang alhamdulillah bermanfaat ya. Jadi aku nonton YouTube aja bingung. Tapi ngomong-ngomong kayak gini nih. Kan ini salah satu fenomena. Mungkin kita bisa bahas apakah artinya pergaulan di Indonesia di kalangan remaja, mungkin lebih tepatnya ya. Itu artinya batasan-batasan dalam penggunaan bahasa itu sudah benar-benar bebas. Soalnya kan kalau misalnya kita kaitkan bagaimana di negara-negara lain, mungkin ambil contoh kayak Korea, karena aku mengetahui sedikit kayak di Korea, mereka menjunjung tinggi yang namanya orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, walaupun hanya berbeda 1 tahun. Jadi mereka untuk mendapatkan sampai ibaratnya berbahasa sampai santai kayak gitu, mereka harus kayak melakukan apa ya,
suatu kesepakatan secara terbuka satu sama lain, kayak misalnya kita ngomong santai boleh nggak, kayak gitu. Nah, bahkan waktu mereka untuk ngomong santai pun mereka udah yang tetap kayak cara manggil orang yang begitu tetap pakai kakak, apa kan kayak ada opa, ya kayak gitu. Nah itu kan benar-benar yang ibaratnya pergaulan mereka untuk mencapai batas yang pergaulannya benar-benar dalam konteks yang ngomongnya bebas banget, itu ada tahapannya. Betul. Tapi berarti apakah di Indonesia itu udah benar-benar yang kayak gitu nggak ada menurutmu? Makanya sampai penggunaan kata itu kayak bebas banget gitu loh. Kalau menurutku ya, jadi kita tuh kehilangan sopan santun kita. Jadi ya kita lihat sendiri lah, dari mungkin juga dari lingkungan kita aja kan. Anak kecil memanggil orang tua itu ya kayak ke temannya. Padahal kalau kayak di Jawa itu kan sebenarnya ada ini ya kan, stage-nya gitu kan. Iya. Jadi ada levelnya, ada yang kasar, kemudian kromo nguku, kromo halus, kromo inggil gitu kan. Oh, kromo inggil itu paling tinggi itu. Iya, kromo inggil yang paling tinggi. Itu masih di atasnya kromo halus. Di atasnya kromo halus. Jadi ya itu mungkin apa ya, sekarang itu benar-benar kayak hilang. Jadi kayak kita apa ya, kita ngelihat aja kayak orang itu, apalagi dengan pergaulan sekarang ya bisa dibilang mungkin juga pengaruh game itu juga ya. Kan orang di game, entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, kan bahasanya hampir sama kan. Benar. Nah itu akhirnya mungkin itu juga jadinya jadi habit. Ketika dia ngomong ke siapapun, ya gitu bahasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang standarisasi bahasa Indonesia itu kan nggak ada ininya kan? Stasenya. Nggak ada perbedaannya kan? Iya. Ke orang tua kamu ya kamu, ke anak kamu ya kamu gitu kan? Benar. Jadi kalau misalkan kayak di Korea ya bahasa nasional mereka sudah ada ya, kayak apa ya, kayak bahasa daerahnya kita. Misalkan kayak di Banjar itu apa, kamu itu kan ada ikam, nyawa, pian. Nah itu kan ada beda-bedanya kan? Iya, ada stasiun juga. Ketika ngobrol dengan siapa. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada. Benar. Makanya ketika anjay digunakan mungkin ketika ngobrol sama orang tua, itu jadinya kayak kasar. Iya. Dan ketika anak kecil ngomong ke orang tua terus penekanannya di anjay gitu kan, mungkin juga orang tua bakal kesindir, ya nggak sih? Ya, makanya itu aku juga nggak tahu apakah karena memang kayak penggunaan terlepas dari itu kata anjay atau apapun ya, apakah memang budaya kita dalam berbahasa udah memang nggak punya standar lagi dan sudah benar-benar bebas atau kayak gimana gitu loh. Kan yang ketika tahu hal fenomena kata-kata anjay ini, yang aku lihat itu adalah berarti memang bebas banget gitu loh pergaulan kita dalam berbahasa. Tapi itu bukan hal yang negatif ya artinya ya. Karena kan berarti pada sisi lain orang Indonesia berarti memang mudah banget untuk menjadi apa ya, dekat satu sama lain dong. Iya, bagusnya itu. Bagusnya itu, cuman memang di sisi negatifnya ya apa ya, tingkat respect satu sama lain juga berkurang. Benar. Lebih pada tingkat sopan santunnya sih. Iya, sopan santunnya memang berkurang. Tapi aku juga ya pengalaman pribadi ya, kan beberapa hari yang lalu aku nyariin kontrakan buat adik sepupuku. Kan ini orang baru pertama ketemu, baru kenal apa, dia ngomongnya udah santai ke aku, dan kata-kata kasarnya dia pakai kata-kata kasar sama aku gitu loh, yang aku nggak tahu dia setua apa, dia nggak tahu aku setua apa, bener-bener kita ya baru kenal di situ dengan urusan untuk apa ya, cari kontrakan, tapi dia santai aja gitu loh menggunakan kata-kata itu gitu. Dan aku pun tapi juga santai, tidak mempermasalahkan, ini orang kasar banget, enggak juga gitu. Iya, enggak mempermasalahkan ya. Iya, enggak permasalahkan gitu. Kata-kata yang digunain anjay lagi. Dan untuk sesaat aku mikir mungkin ya anak lagi pakai kata ini karena lucu-lucuan aja, karena lagi rame dibahas.
ngomongin masalah masalah cara berbahasa dalam pergaulan sehari-hari. Kan kayak kamu bilang kalau misalnya, bukan kamu bilang aja sih, yang seperti kita sepakati, ya yang namanya bahasa itu ketika ada kedekatan itu beda cara bahasanya. Betul. Dengan orang yang baru kenal ataupun tidak sedekat itu. Nah, kemudian muncul fenomena kata-kata anjay. Menurutmu ini saat ini kan sudah mulai dikasuskan ya, karena sudah pemakaiannya sudah terlalu berlebihan mungkin. Sampai 4 jam ngomong anjay kan? Enggak, maksudnya kan sampai sampai mau dipolisikan dan lain-lain, berarti kan sudah berlebihan banget nih kan. Menurutmu hal ini akan bisa berubah nggak ke depannya ketika ada suatu ancaman seperti ini? Kemungkinan sih apa ya? Kayak kalau lihat dari fenomena yang ada sekarang itu malah enggak, malah kemungkinan malah menjadi-jadi. Kayak triggernya ya? Triggernya itu mereka jadinya kayak apa sih gini yang jadi permasalahan gitu loh maksudnya. Iya bener sih, aku juga waktu apa sih ngapain sih permasalahan kayak gini, bener-bener jadi malah kerjaan banget. Jadi malah sebenarnya malah membuat orang itu semakin bisa dibilang brutal untuk menggunakan kata-kata yang memang kita sudah padahal biasa aja. Biasa aja. Unik banget memang orang ini. Aku juga setuju kayak kamu ya. Memang walaupun nanti ini ada sebuah peraturan yang melarang menggunakan kata-kata. By the way, kalau misalnya ada peraturan dilarang kata-kata secara umum, ini baru pertama kali loh di Indonesia. Sebelumnya tidak pernah ada larangan kita menggunakan kata-kata yang spesifik. Di Indonesia belum ada. Kamu coba ingat deh, pernah dilarang apa? Nggak ada. Nggak ada kan, baru kali ini. Norma aja sih yang ya, norma aja. Norma kan norma budaya kan tidak tertulis ya. Ini kan tertulis, yang artinya bisa dikasuskan. Tapi kalau misalnya masuk TV nasional ya memang nggak bisa kan karena ada peraturan-peraturannya. Tapi kalau misalnya sampai nanti yang kayak di dunia sehari-hari di pergaulan menggunakan kata-kata ini nggak boleh karena sebuah peraturan tertulis, baru pertama kali ada peraturan, aku nggak tahu negara lain ada peraturan untuk tidak boleh diucapkan. Kenapa nggak sekalian dihilangin aja dari gara-gara orang satu kurang kerjaan, nggak punya temen ngopi, satu ada banyak. Mungkin kalau misalnya mau dikumpulin, Indonesia ini negara dengan salah satu negara dengan bahasa yang terbanyak ya. Betul. Kata-kata kasarnya itu banyak banget, kalau dikumpulin ribuan mungkin, ratusan sampai ratusan lah mungkin. Soalnya hampir semua binatang kena. Oh iya sih, hampir binatang, semua binatang kena. Iya, kamu pernah dengar orang ngatain orang lain komodo nggak? Belum. Aku pernah lihat di warung kopi juga, dasar komodo. Oh ini lebih tinggi daripada buaya levelnya. Susah ya kalau misalnya sampai akhirnya nanti ini dipermasalahkan. Kemudian nanti kan orang pasti akan cari substitusinya kan. Iya. Akhirnya nanti sampai kata-kata anjing dilarang. Jadi kamu nanti kalau misalnya lihat anjing yang bukan kucing, gitu. Masa kayak gitu, susah banget. Kalau kamu kena liur yang bukan kucing, kamu harus cuci pakai 7 kali, salah satunya pakai pasir. Gitu. Susah banget, akhirnya kita kehilangan kosakata. Ya, itulah sebenarnya masalahnya itu di penggunaannya kan. Iya, di penggunaannya doang. Kapan menggunakan? Istilahnya menjudge katanya. Iya, benar. Yang harus di ini ya intonasinya mungkin ya, lebih ke intonasi. Menurutku juga intonasi juga nggak bisa membantu. Itu tuh benar-benar konteks kalimatnya gitu loh. Iya, konteks kalimatnya. Karena kalau misalnya kayak anjay enak banget, ya itu bukan artinya ngatain makanan yang enak kan. Iya, itu untuk appraisal kan. Penghargaan gitu. Penghargaan. Intonasinya kayak gimana aja ya
tetap tergantung konteks kalimatnya Ya, sih. bener. Iya sih, Bahkan makanya. oh ya, ini sedikit apa ya, nggak tahu ini out of topic atau tetap pada topik. Kan jadi ramai nih waktu dia datang ke Deddy Corbuzier. Ada salah satu komen yang yang jadi apa ya, jadi lagi ramai aku lihat beberapa kali bertebaran di Instagram. Poinnya itu simple. Orang ini ngomong gini, poinnya itu simple. Orang ini bodoh tapi pengen terlihat pintar. Iya loh. Kalau dari statement-statementnya dia, kayaknya juga nggak ini. Nggak berbasis kayak gitu ya. Kurang gimana? Aku belum nonton sih. Mungkin aku bahkan nggak bakal nonton, tapi nggak tahu sih. Berapa menit sih videonya? 30 menitan biasanya kalau sama Deddy Iya, Corbuzier ini. 50. Oh, 50 malah. Enggak. Aku bisa bikin. Aku juga cuma lihat kilasan-kilasannya doang. Aku mungkin bisa bikin hal yang lebih bagus daripada nonton orang yang Deddy Corbuzier itu banyak kok. Dia ngomong sama orang yang lebih hebat, lebih bagus, itu yang worth it. Kalau yang itu mungkin nggak worth it. Bagi aku ya, nggak tahu kalau orang lain. Kalau orang lain, mungkin bagi orang yang mengamati fenomena ini, mungkin kayak dari orang kalangan budaya, mungkin itu worth it buat dia tonton kan. Jadi melihat kayak gimana ritme budaya pergaulan zaman sekarang. Ya ampun. Tapi uniknya gini ya, orang Indonesia mungkin banyak yang menyadari ini orang padahal nggak pinter, tapi mau kelihatan sok pinter. Tapi juga ya tetap kena trigger gitu loh, ke trigger juga sama kelakuan orang kayak gitu. Memang ngeselin sih kalau aku lihat beberapa itu ya, ngeselin sih. Ini tadi aku baru baca waktu dia menyatakan, ini kita lebih malah kayak ngomongin orangnya ya, bukan tapi ini sih, aku tadi dengerin videonya Shirley itu. Pernah denger nggak? Shirley yang cewek? Iya, Shirley cewek ya. Shirley apa sih yang dulu sering buat narasi tentang pemuda itu? Shirley siapa ya? Shirley, bentar. Shirley Anavita. Iya kayaknya. Iya, Anavita Rahmi itu loh. Ya, dia itu intinya, aku lihat di Instagram sih, tadi dikasih tahu. Ya, apa namanya? Kita jangan sampai terlena dengan fenomena ini gitu. Banyak yang seharusnya kita pikirkan daripada kita menanggapi hal-hal kayak gini. Soalnya ya ini sebenarnya nggak hal yang sepele, tapi mungkin karena itu yang membawakan orang terlalu influencer, jadinya netizen banyak yang berkomentar. Makanya ya tetap fokus ke masalah utama di negara itu kita tuh gimana. Harusnya tuh kita fokus menyikapi ya yang lebih berbobot lah. Iya, kayak gini mungkin kalau diperdebatkan juga nggak ada akhirnya. Karena ini apa ya? Kalau mungkin di ini ya Furukiyah. Kalau misalnya apa ya? Dia nih aja kalau berdebat sama dia mungkin nggak ada akhirnya, Bib. Betul. Kalau berdebat sama dia. Tapi kalau berdebatnya bukan sama, ibaratnya berdebat dengan harapan dia sadar bahwa ini nggak penting, itu habisin waktu, buang-buang waktu, sama kayak ngomong sama kebal. Sebenarnya Tapi kalau misalnya kalau ada orang yang ngedebatkan ini boleh atau enggak, menurutku nggak ada deh. Paling dia dan orang lain. Kalau misalnya kayak kita, menurutku aja ya, jujur aja, boleh lah penggunaannya, pasti boleh lah. Konteksnya aja yang bisa di mana, konteksnya dipakai di mana, ke siapa. Ya itulah. Benar. Aku kadang lihat ya apa ya, yang viral itu malah kasus-kasus receh. Makanya ada yang bilang tuh, ya kalau influencer itu ya yang disoroti itu hal-hal yang memang lebih berfaedah gitu loh maksudnya. Kalau memang ya dia bertanggung jawab dengan followernya, dengan lainnya itu yang diangkat tuh hal-hal yang berfaedah. Nah makanya tadi waktu aku bilang dia katanya mempermasalahkan kayak orang-orang yang report dia, nggak kasihan apa kepada orang-orang yang kerja sama aku katanya, karena keperluan Instagramnya katanya kan buat membiayain orang juga. Ya berarti ya
kenapa kamu nggak kasihan sama karyawan kamu dong kalau waktu kamu bikin Iya, masalah benar. gitunya ya orang-orang bikin konten sekarang ya. Ya ampun. Habis itu ada aja nih orang dua podcast ngikutin apa yang lagi rame. Harusnya makanya tapi ngomong-ngomong masalah kata kamu orang harusnya sebagai kayak kita ini lebih nggak usah lah yang kayak gini kan receh banget ya. Masih banyak yang lebih apa namanya bermutu dan berfaedah untuk dibahas. Tapi memang saat ini ya kadang aku pribadi juga yang kayak gini aku juga perlu soalnya kadang bahasan-bahasan lebih berat lagi jenuh aja ngebahasnya. Iya sih, ya. Contohnya ya bahasan yang lagi kayak corona. Udah berapa bulan bahas ini capek juga. Bener-bener. Terus bahas apa lagi misalnya mau bahas Joko Chandra. Siapa? Joko Chandra. Joko, iya makanya aku mau bilang tadi Jaksa Pinangki kan yang terkenal Jaksa Pinangki ya. Itu sekarang statusnya nggak jelas-jelas amat apa kayak gitu, malah akhirnya spekulasi-spekulasi umum aja yang bisa kita sampaikan. Keluarlah kasus yang kayak gini, ini nih baru nih yang bodoh-bodoh kayak gini suka nih, asik nih kayak gitu loh. Tapi aku jujur aja nggak mendalami sih soalnya nggak penting-penting amat. Sekarang yang ku cari lebih banyak mengenai fitness. Oh iya. Masih bertahan? Masih dong. Udah turun berapa ini? Kalau dari timbangan udah turun sekitar 5 lah. 5 apa? 100 gram. 500. Gimana itu sampai mengatur pola makan juga? Ini Allah topik tapi. Iya nggak apa-apa. Ya nanti lah kau. Tapi iya aku baru belajar sih ngatur pola makan. Ya susah. Iya susah banget itu ya ampun. Sudahlah nanti aja. Oke deh kalau gitu. Kamu ada yang ingin kamu sampaikan lagi nggak mengenai fenomena anjay ini? Ya inilah. Mungkin kalau aku ya lebih menyoroti, lebih bijak lah ketika membuat konten gitu kan. Sama ya pokoknya jangan apa ya, istilahnya mungkin kita harus tahu di mana ruang kita untuk menyampaikan pendapat gitu loh. Karena pendapatnya bebas, cuman iya. Kalau kamu kayak ini kan memang harusnya ngobrolnya sama mungkin orang-orang yang memang cendekiawan bahasa kayak gitu. Bahasa. Ya cendekiawan bahasa. Ya mungkin internal dengan KPAI mungkin lebih masuk. Benar. Tapi kalau memang kebebasan berpendapat itu hal yang umum akhirnya kan malah kayak gini jadinya. Bisa dibilang ini pengalihan isu kan. Ya karena itu kebebasan pendapat itu benar-benar bebas. Cuman kalau misalnya kamu tidak tahu tempatnya ya pasti salah. Aku berpendapat bahwa memakai baju itu bikin ribet. Itu pendapat kan, asumsi. Aku suarakan di tempat umum, nyuruh orang lain juga nggak pakai baju. Gila aku. Benar. Harus lihat kayak dulu apa sih yang lagi pernah tren itu kan? Apaan yang mana? Beberapa artis terus nggak bisa masak. Itu. Cari gitu. Iya, nah itu aku jujur aja nggak tahu, cuman pernah baca sekali. Nggak tahu siapa sih itu. Apa ya mungkin orang-orang kita itu terlalu jenuh dengan aktivitas harian gitu. Kenapa sih kayak gitu terlalu dikomentari gitu maksudku? Oh, mungkin itu bisa jadi pokok bahasan kita berikutnya itu, Bib. Lebih menarik itu tuh. Lebih menarik daripada yang ini sebenarnya. jauh banget lebih menarik. Kenapa orang mudah banget lebih peduli terhadap gosip-gosip receh gitu. Apa karena mereka sudah terlalu pelik dengan kehidupannya? Terus ngomongin hidup orang kayak gitu. Hidup orang yang apa faedahnya gitu loh. Wah, tanya Bu Tejo aja kamu kalau gitu misalnya. Bu Tejo paling profesional ngomongin orang soalnya. Next tuh gila. Gila ya ampun.
Oh, sampai perlu di stop loh. Kemampuan improve-nya dia gila banget, ya ampun. Aku akui sih, bagus dia sebenarnya. Dia sampai katanya pengen diajak main film sama Joko Anwar katanya. Dia ngomong kayak kan diwawancara kan, kayak gimana sekarang sudah mulai ibaratnya punya spotlight kayak gitu. Ditanya, aduh senang banget. Rasa apa ya? Semoga lah ibaratnya dengan spotlight ini bisa diajakin main film sama Joko Anwar katanya. Itu di-tweet sama sama Vice atau apa kayak gitu. Terus di-retweet sama Joko Anwar. Let's go kata Joko Anwar. Berarti kan, iya, berarti dia sudah berhasil mendapatkan spotlightnya. Iya. Gila memang actingnya untuk in terms of acting ya. Actingnya keren banget. Untuk karakter orang kayak gitu nggak banget. Oke deh kalau gitu itu aja. Pendek podcast kali ini karena memang nggak penting yang dibahas ini. Oke deh. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Saya Haris. Saya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh, itu kan ada kan di bumper. Kita bikin bumper baru ya nanti. Nanti deh. Aku ada mulai bosan aja aku waktu ngedit dengar suara itu lagi. Oke deh, sampai jumpa di podcast lainnya. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.